Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Chandra Obednego, Revika Hafiz, Lucy Hildayati, Alfandi Maulana, dan Imro'atun Istiqomah. Kami di sini akan memaparkan hasil mereview jurnal yaitu karakteristik laut tropis dan subtropis. Selanjutnya, jurnal yang kami gunakan yaitu ada dua jurnal. Untuk jurnal pertama, judulnya itu karakteristik fisika dan kimia perairan di Laut Jawa ambang Dewakang. Untuk jurnal kedua, judulnya itu Status of Marine Biodiversity of the China Seas. Pertama ada pendahuluan. Pada jurnal pertama, pengaruh dinamika oseanografi di Laut Jawa terhadap hasil tangkapan berfluktuasi mengikuti musim. Faktor lain yang mempengaruhi kelimpahan ikan adalah ketersediaan nutrien di laut. Distribusi dan konsentrasi nutrien dipengaruhi oleh proses biotik seperti produksi fitoplankton, ekresi, dan remineralisasi. Dan faktor abiotik yaitu upwelling, sirkulasi termohalin, masukan darat dari aktivitas manusia dan udara. Pada jurnal kedua, Cina menempati bagian timur benua Eurasia yang berbatasan dengan Samudra Pasifik bagian barat, termasuk Laut Bohai, Laut Kuning, Laut Cina Timur, dan Laut Cina. Metode penelitian. Pada jurnal pertama, dilakukannya pengukuran DO dan pengukuran nutrien. Untuk pengukuran DO menggunakan metode Winkler dengan prinsip titrasi iodometri memanfaatkan larutan basa kuat MnSO4. Sedangkan pada jurnal kedua, dilakukannya pengumpulan spesimen. Selanjutnya, spesimen tersebut diidentifikasi dengan berbagai kelompok, yaitu fitoplankton, zooplankton, zoobentos, ada juga ikan pelagis dan demersal. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada jurnal pertama, nilai distribusi spasial dan vertikal pH berkisar antara 7,84 sampai dengan 7,99. Hal ini menunjukkan bahwa lapisan bawah relatif lebih asam dibandingkan lapisan atas. Nilai DO sebesar 4,52 sampai dengan 7,25 mg per liter. Sedangkan nilai salinitas menunjukkan rentang yang sempit yaitu dengan nilai 33,07 sampai dengan 34,61 PSU. Nilai suhu juga menunjukkan rentang yang sempit antara 24,57 sampai dengan 29,98 derajat Celcius dengan kecenderungan terjadinya penurunan nilai suhu. Kemudian, kondisi oseanografi Laut Jawa sangat dipengaruhi oleh siklus semi tahunan monsun. Pergantian arah angin pada siklus monsun akan mempengaruhi variasi arus dan massa air tahunan. Selain itu, kondisi pasang surut, keberadaan di antara Samudra Pasifik dan Hindia turut berkontribusi terhadap kondisi massa air Laut Jawa yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi biologis, biogeokimia perairan, hingga kondisi ekosistem perikanan. Pada jurnal 2, dua sistem arus utama di Laut Cina Selatan adalah Kuroshio dan arus pesisir. Keduanya dicirikan oleh sirkulasi siklon. Sistem arus pantai terdiri dari arus pantai Laut Kuning dan arus pantai Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Arus pesisir Laut Cina Selatan mengalir dari daerah barat di sepanjang Provinsi Guangdong. Hal ini ditandai dengan salinitas rendah, hanya 12 ppt di musim panas, dan kecepatan angin tinggi rata-rata 25 cm/s di dekat muara Sungai Mutiara. Kecepatan tertinggi angin yaitu 70 cm/s. Arus berubah arah secara musiman. Selanjutnya, karakteristik hidrografi Laut Bohai dipengaruhi oleh cuaca kontinental. Suhu air rata-rata hanya berkisar 0 sampai 21 derajat saja. Suhu air terendah di bulan Februari dan tertinggi di bulan Agustus. Salinitas rendah yang didominasi air Laut Bohai disebabkan oleh air tawar yang dibuang oleh banyak sungai. Unsur-unsur euthermal dari flora dan fauna, air hangat dan subtropis serta spesies bersalinitas rendah mendominasi daerah tersebut. Karakteristik hidrografi Laut Kuning dipengaruhi oleh benua, khususnya di bagian barat, di mana suhu, salinitas, dan arus menunjukkan perubahan musim yang berbeda. Variasi tahunan suhu air di Laut Kuning berkisar antara 1 sampai 40 Celcius di musim dingin dan 24 sampai 28 Celcius di musim panas. Salinitas rata-rata 32 ppm.
Kemudian set terakhir, keanekaragaman hayati biota laut air di Tiongkok tidak setinggi perairan di Jepang, dan keanekaragaman hayati unsur air hangat jelas lebih rendah dibandingkan dengan segitiga Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Karakteristik fauna dan flora laut di Laut Cina terdapat unsur tropis termasuk 6 spesies moluska trisula dan 2 spesies Fimbridae. Echinodermata dari Laut Cina Selatan yang tropis termasuk misalnya Tosok prutas pilealus, Actinopiga mauritiana, dan sebagainya. Struktur terumbu dan komunitas terumbu tidak khas dan spesies khas tertentu seperti Tubipora musica dan Helipora aerulia acropora dan sebagainya. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah kesimpulan. Pada jurnal pertama, secara umum variasi suhu dan salinitas di perairan Laut Jawa menunjukkan kondisi homogen akibat pengaruh proses mixing dan perairan dangkal. Parameter fisika dan kimia di lokasi penelitian terindikasi saling mempengaruhi satu sama lain. Dan pada jurnal kedua, secara umum keragaman jenis organisme baik flora maupun fauna di Laut Cina berbeda di setiap daerahnya. Hal ini selain karena faktor fisika, kimia, topografis daerahnya, musim juga turut mempengaruhi. Maaf bila dari kelompok kami banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Mungkin sebelum ditutup, dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya dan ada yang ingin menyampaikan. Baik, sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.